Jangan-jangan hadis dari Ibnu Abbas ini hanya praktis temporal, waktu tempo dulu saja. Sudah nggak patut Pak masjid gini kok, apalagi habis Jumatan nggih. Enten niku kula mboten pernah, meskipun sering pas khutbah udan niku, tapi tetap khusyuk wong kula mboten rencana jamak kok, mboten krungu udan kok nggih. Kok pamuin nggak jamak sekalian asar? Enggak ah, wong tadi nggak denger. Kok nggak denger? Kan saking khusyuke kula. Dadi nek habis sholat ngimami Jumatan tenan lho Pak, sampai habis sholat Jumatan atau habis maghrib, hadirin monggo kita jamak sekalian asar. Berarti kan nggak khusyuk sholatnya, wong bar salam langsung berdiri. Padahal tata cara menjamak itu nggak boleh ngomong-ngomong, langsung berdiri, diniati sebelum dimulainya sholat awal. Nggak mboten semudah itu, apalagi kosor. Nek mengkosor sholat niku habis 2 rakaat rampung langsung berdiri, nggak usah ngomong-ngomong maneh, wong niku satu rangkaian. Ya sama seperti turun dari mimbar, luruskan sop padahal mau ngimami. Itu sebenarnya nggak boleh. Nih bahasa kasarnya ya bisa-bisa batal wong. 2 khutbah itu pengganti al khutbatani maqamu rakaataini minad dur. 2 khutbah pengganti 2 rakaat dur. Sama dengan itu, makanya menjamak, mengkosor nggak boleh ngomong-ngomong kalau dalam satu rangkaian. Loh, wis enak nggih, pun rampung diwaca sedanten kita pe monggo diwaca sedanten. Oke. Nggih. Dadi niku, monggo Pak, enak tanya ngoten. Nggih. 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 Nah, inilah Bapak, ulama berbeda pendapat, bukan pendapatan lho nggih. Karena ini hadis tekstual sehingga masih dimaknai oleh para ulama hadis, terutama para mufasir memaknai hadis ini Rasulullah dalam kondisi sakit apa pas benar-benar hujan, karena di hadis lain juga fi ghairi khaifin, tanpa ada redaksi mator. Jadi pemaknaan Pak yang nek kula simpulkan, kenapa Ibnu Abbas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok menjamak sholat zuhur dan asar maghrib isya, ini hukum aslinya adalah dalam konteks masakko, kecapean, bener-bener perjalanan. Nopo di bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid alal Imam Ibnu Rusdi niki jelas. Jadi hukum asli menjamak zuhur menjamak sholat itu cuma ada 2. Nggih niki. Jadi napa? Ketika mau wukuf di Arafah dan ketika mau bermalam di Muzdalifah niki. Tadi ajma'u ala annal jam'a baina dhuhri wal asri fi waqti dhuhri bi Arafah. Ketika menjelang wukuf di Arafah. Kan kerepotan, bener-bener kerepotan niku. Apalagi kalau kesentuh terus cari wudhu lagi, iya nek sangu air, andaikan tayamum boleh dan seterusnya. Ini Pak, makanya masakkoh itu kaifat kata kunci sebagai menjawab syarat mantuk jawaban dari Ibnu Abbas pamannya, supaya Rasulullah tidak menjadikan umatnya berat kecapean. Tak kembalikan ke jenengan, berat mboten nek nunggu mak insak mawon langgi. Terus nek di rumah pantes mboten nggo napa langsung zuhur dan asar dijamak, maghrib dan isya dijamak. Terus keuntungannya nopo coba? Wong jenengan mboten bepergian. Kalau jenengan tukang seneng jamak ngoten, berarti hari ini payungnya harus dikasihkan orang. Payung al hukmu yaduru ma illati wujudan wa daman. Hukum itu bergantung pada ilat penyebab. Kenapa Rasulullah membolehkan menjamak? Kan ngono. Gitu. Karena ada sebab hukum. Lah wong jenengan sudah punya payung, andikan ke masjid kerepotan mboten? Sing dilogikan ngeten, nggak usah dalam tanda kutip sementara ini karena hujan deras mboten usah jamaah dulu di masjid, cukup di rumah, itu baru benar. Sama halnya Rasulullah, besok kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha silakan berbondong-bondong ke masjid.
Karena Idul Fitri Idul Adha itu nggak zaman dulu, nggak sekarang, mesti membludak. Nek bludak, maka kelebihan dari tempat masjid kok ada hujan, nggak usah ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, cukuplah di rumah. Ngono disimpulkan orang seolah-olah afdol di lapangan. Aslinya nggih masjid utama terus bludak ngoten lho Pak. Itu aslinya hukumnya ngono. Ada hadisnya ngoten lengkapnya. Tapi tetap semuanya tetap sah. Yang daripada rame. Tapi kalau sholat di masjid Idul Fitri Idul Adha ya jangan disalahkan. Wong itu sudah syiar juga. Yang penting lewatnya. Kalau berangkatnya lewat sebelah kiri, pulangnya lewat sebelah kanan. Bukan kok di lapangannya. Ngoten nggih? Ngoten nggih Pak. Jadi masako di sini itulah untung Pak Joko yang cerdas bertanya. Jadi itu hanya penafsiran para ulama hadis, terutama di Muslim, Abu Dawud, Sunan Nasai dan Tirmidzi yang tidak ada di Bukhari. Nggih. Tadi kalau tak bawa semua kok kayak jualan kitab, ngoten nggih. Nah, ngoten. Jadi kula nggih harus hati-hati, Pak. Makanya diusahakan kalau ada yang menganjurkan begitu ya jenengan nggak usah langsung napa nggih melarang, melerai enggak. Maksudnya ya minimal diingatkan tidak begitu. Hukum aslinya adalah masako, kecapean. Makanya di sini Bapak Ibu-ibu syarat daripada waya juzu lho ngeten sampean niki nek mboten cerdas-cerdas sedikit orangnya kan bingung cara membagi-bagi tema. Waya juzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyah. Diperbolehkan seseorang itu mengkosor dan menjamak sholat itu bi khamsin syaraito dengan 5 syarat. Ini wis umum nggih. Ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin. Bepergiannya tidak dalam kondisi maksiat. Jenengan boten percaya ya wis wong kula nggih pernah punya teman. Kamu dari mana? Pemahaman itu dari Pak Ustadz juga Pak Muin, saya kan musafir. Wah ini sing pusing kula. Jadi mahasiswa sampai nggak ada yang Jumatan karena dianggap akhirnya setiap hari itu menjamak terus duhur jaro asar, maghrib sama isya. Padahal ukuran masako itu perjalanannya apa imbas dari perjalanannya. Nek perjalanannya tidak berlaku lagi hadis tentang jamak itu. Karena perjalanan sekarang ada yang nggak capek ber-AC ngoten normal. Terus cuma tidur sebentar sudah nyampe. Nopo niku naik nopo namanya? Hadis itu adalah dalam konteks Rasulullah bilang begitu, ternyata memang bukan di rumah Pak. Inti Rasulullah bilang begitu karena perjalanan jauh pakai GL Pro genjot langsung protol. Pakai nopo Rasulullah? Pakai unta Pak. Nggak bisa dibayangkan Pak, berkilo-kilo panas. Lanjenengan makanya ini sekilas kan kayaknya sudah juga nih waktu puasa nggak kudanan kepanasan neng mobil sidik-sidik nggih mengkodo malah membayar fidyah padahal musafir.